Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, serangan tiba-tiba Xiaoyan di arena itu di luar dugaan siapapun. Apalagi serangan sebelumnya selesai hanya dalam sekejap. Karena itu, banyak orang di galeri tontonan hanya bisa melihat bayangan hitam berkedip di dalam arena. Segera setelah itu, ada 3 suara teredam dan akhirnya Baisan, Hujia, dan Wu Hao masing-masing memuntahkan darah dan dipaksa mundur sebelum menabrak batu. Penonton menyaksikan Baisan dan 2 lainnya yang bersandar di dinding batu berjuang dengan sia-sia ketika mereka berusaha dengan susah payah untuk bangun. Seluruh stadion menjadi sunyi. Banyak tatapan yang hampir membosankan menatap pemuda jangkung di arena. Pada saat ini ada hawa dingin yang merembes keluar dari hati banyak orang. Orang ini yang biasanya tampak tersenyum, sebenarnya adalah yang paling menakutkan. Di galeri tontonan, instruktur Rolling dan Xiaoyu juga terpana. Sudah lama sebelum mereka saling bertukar pandang. Sebelumnya, sikap Baisan dan 2 lainnya dengan jelas menunjukkan bahwa mereka dalam keadaan kekalahan. Itu benar-benar tak terduga bahwa Xiaoyan benar-benar memberikan serangan tambahan ganas lainnya. Banyak orang termasuk mereka berdua mengerti bahwa ini adalah balas dendam yang diambil Xiaoyan atas nama Shun untuk tendangan yang dilakukan oleh mereka. Wakil kepala sekolah Hugan dan yang lainnya di tengah platform penyelenggara di stadion juga terpana. Beberapa saat kemudian, Hugan menatap Hujia yang berwajah pucat, yang memiliki bekas darah di sudut mulutnya. Hatinya terasa agak sakit. Akhirnya dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Dia telah mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak akan campur tangan dalam masalah-masalah antara generasi muda. Karena itu dia tidak mengatakan apa-apa ketika Hujia dan 2 lainnya yang telah bergandengan tangan untuk menyerang Shun dan Xiaoyan sebelumnya. Sekarang kekuatan Xiaoyan telah melonjak dan mengalahkan mereka bertiga secara terbuka di depan banyak orang dan tidak punya alasan untuk membuka mulutnya untuk menegur tindakan Xiaoyan ini. Hujia dan 2 lainnya hanya menyalahkan diri mereka sendiri. Karena itu, dia tidak punya pilihan lain selain menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Hahaha, Xiaoyan ini cukup kejam. Di satu sisi, tatapan Huo tua menatap Xiaoyan di arena dan mengabaikan ekspresi tak berdaya dari wakil kepala sekolah. Dia mengangguk dan senyum jelek muncul di wajahnya yang kaku untuk pertama kalinya. Wakil kepala sekolah, apakah ini dianggap melanggar aturan? Seorang wasit setengah baya di kursi memiliki wajah yang dipenuhi dengan senyum pahit ketika dia menatap wakil kepala sekolah dan yang lainnya di platform batu di atas. Ketika dia dengan hati-hati bertanya, jika Hujia tidak hadir di arena, dia tidak akan terlalu takut. Sayangnya si penyihir kecil itu ada di antara mereka. Terlebih lagi, dia dipukuli dalam kondisi yang menyedihkan. Dia telah berada di Akademi Jianan selama bertahun-tahun. Itu adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang berani memukuli Hujia tanpa ampun ke keadaan seperti itu. Ini juga bukan hanya karena latar belakangnya, tetapi juga karena Hujia sendiri adalah wanita yang sangat cantik. Meskipun karakternya tidak terkendali, itu menyebabkan orang-orang tidak dapat memahaminya. Tetapi wajahnya yang seperti malaikat dan sosok seperti iblis
juga menghasilkan cukup banyak orang di akademi yang menyukainya. Ketika bertarung melawan wanita semacam ini, ada banyak orang di akademi yang akan menyerah padanya, bahkan jika mereka bisa menang. Sangat jarang orang melihat seseorang seperti Xiaoyan yang tidak akan menunjukkan belas kasihan karena gangguan apapun. Kompetisi kali ini pada awalnya tidak dianggap benar-benar adil. Karena itu Xiaoyan juga tidak bisa dianggap telah melanggar aturan. Bagaimanapun kita semua jelas melihat kekuatannya, ucap Hu Gan. Wakil kepala sekolah melambaikan tangannya dan menghela nafas. Dia segera mengalihkan pandangannya ke arah Hu Jia di arena dan berkata dalam hatinya, "Gadis kecil, perlakukan itu sebagai pelajaran kali ini. Berada di bawah perlindungan saya selama bertahun-tahun telah menghasilkan segalanya menjadi terlalu mulus untuk Anda. Mampu Xiaoyan ini membuatmu memukulimu akan memiliki beberapa manfaat untukmu," gumam Hu Gan. Xiaoyan menghembuskan nafas panjang di arena. Dia mengabaikan tatapan kusam dari seluruh stadion dan memalingkan kepalanya untuk menatap wanita muda berpakaian hijau yang berada di atas batu di dalam reruntuhan. Senyum hangat muncul di wajahnya yang dingin. Xiaoyan berubah menjadi bayangan hitam yang muncul di samping Xun-Er. Dia mengulurkan tangannya dan menghapus jejak darah yang tersisa dari sudut mulutnya sebelum bertanya dengan lembut. "Apakah kamu baik-baik saja?" ucap Xiaoyan. Itu bahkan tidak bisa dianggap luka yang dangkal. Xun-Er tertawa pelan. Matanya langsung mengarah di atas tubuh Xiaoyan ketika dia mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, "Ini benar-benar tak terduga bahwa Xiaoyan Gege akan benar-benar maju selama pertarungan. Ini benar-benar mengejutkan," ujar Xun-Er. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tak berdaya ketika dia mendengar ini. Dia menepuk kepala Xun-Er sebelum melemparkan pandangannya ke kursi wasit. Dia bertanya dengan suara yang jelas, "Bolehkah saya bertanya, apakah babak final kompetisi kualifikasi dapat ditentukan sekarang? Jika tidak, saya bisa terus bermain dengan mereka bertiga," ucap Xiaoyan. Ya, pertarungan sudah berakhir," ucap wasit itu secara tergesa-gesa. Satu orang dari kursi wasit buru-buru berdiri dan menjawab dengan cepat ketika dia mendengar suara Xiaoyan. Tingkat kekejaman yang telah ditunjukkan Xiaoyan sebelumnya sudah jauh melebihi harapan mereka. Jika mereka membiarkannya terus seperti ini, apakah Baisan dan dua lainnya dapat meninggalkan kompetisi hidup-hidup? Mungkin itu bisa dipertanyakan. Latar belakang mereka bertiga tidak biasa. Jika terjadi sesuatu, cukup banyak masalah yang akan muncul. Kompetisi kualifikasi akademi dalam tahun ini berakhir. Setelah pertarungan yang hebat, 5 besar telah muncul. Mereka adalah Xiaoyan, Xun-Er, Wu Hao, Hu Jia, dan Baisan. Seorang wasit yang lebih tua berdiri dari kursi wasit, melihat sekeliling stadion sebelum segera mengumumkan dengan suara yang keras. Begitu suaranya terdengar, sorakan yang luar biasa tiba-tiba terdengar dari seluruh stadion. Dalam gelombang suara seperti toren ini, seluruh stadion bergetar saat mengeluarkan suara gemerisik. Tak terhitung banyaknya orang dari galeri pengamat berdiri dan menatap pemuda dan pemudi yang berdiri sendiri di atas puing-puing. Mata orang-orang itu dipenuhi dengan rasa iri dan hormat. Xiaoyan telah menggunakan kekuatan sejatinya sendiri, bukan kepada semua orang. Siapa orang terkuat di Akademi Jianan kali ini? Pada saat yang sama, dia juga memberitahu mereka bahwa dia, Xiaoyan, memiliki hak untuk bersama seorang gadis yang sangat berbakat seperti Xun-Er. Semua ini dibangun di atas kekuatan dan tinjunya. Di akademi ini, di mana kekuatan dihormati, hanya metode ini yang merupakan alasan yang paling meyakinkan. Sementara mereka mendengar sorak-sorai yang bergema di seluruh stadion, Baisan, Hu Jia, dan Wu Hao di tengah-tengah reruntuhan, masing-masing bersandar di dinding batu. Wajah mereka yang sedikit berkedut menunjukkan rasa sakit hebat yang ditularkan dari dalam tubuh mereka.
Pukulan sebelumnya yang diberikan Xiaoyan kepada mereka masing-masing tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Saat ini, mereka bertiga sudah benar-benar kehilangan kekuatan bertarung mereka. Selain itu, kecil kemungkinan cedera mereka akan pulih sepenuhnya dalam 7 atau 8 hari istirahat. Nafas mereka yang tergesa-gesa agak tidak teratur. Mereka bertiga mengangkat kepala dan melemparkan pandangan mereka ke arah pria muda dan wanita muda yang berdiri di atas puing-puing. Karakter utama dari seluruh arena sekarang adalah mereka. Dia menyerang dengan kuat. Dia benar-benar bukan laki-laki. Bagian belakang gigi Hujia menggigit bibir merahnya. Pada saat ini matanya yang awalnya pintar dan licik memiliki keluhan dan kelembaban yang terlihat sebagian. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia digagalkan oleh seorang pria. Selain itu, usia pria itu hampir tidak berbeda dengan usianya. Ini menyebabkan hatinya yang angkuh benar-benar mengalami kesulitan untuk menerima hasilnya. Xiaoyan, kamu sangat kuat, tapi aku percaya bahwa aku akan melampaui kamu. Wuha memegangi dadanya saat dia mengeluarkan beberapa batuk kuat. Kemerahan melonjak ke wajah pucatnya dan panas memenuhi matanya. Kekalahan yang dia terima sebelumnya tidak hanya menyebabkan dia putus asa, tetapi sebaliknya membangkitkan semangat juang dalam dirinya karena kekuatan Xiaoyan. Karakter seperti ini, di mana seseorang menjadi lebih berani semakin dia dikalahkan. Pada dasarnya dia menjadi orang kuat adalah tujuan utamanya. Tidak heran penatua akademi telah mengungkapkan bahwa bahkan kepala sekolah yang misterius mengatakan bahwa jika Wu diberi waktu 10 tahun, dia pasti akan menjadi orang yang sangat kuat selama dia tidak dihancurkan oleh aura pembunuhannya. Masalah ini tidak dianggap selesai. Aku Baisan pasti akan membuatmu membayar penghinaan hari ini 100 kali lipat. Xiaoyan, tunggu saja. Cepat atau lambat, aku akan membiarkanmu berlutut di kakiku. Sebuah kilatan jahat melintas di atas mata Baisan yang murung. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Pada saat ini dia bahkan tidak bisa menggerakkan punggungnya sedikit pun. Serangan berat dari Xiaoyan sebelumnya sudah mematahkan beberapa tulangnya. Namun dibandingkan dengan rasa sakit di tubuhnya, frustasi dan pukulan ke hatinya adalah yang paling sulit dialami oleh Baisan. Selama 2 tahun ini, dia didorong untuk menjadi orang yang luar biasa dengan profil tertinggi di akademi luar melalui banyak pujian. Namun hari ini, gelar yang disebut orang terbaik tahun ini sebenarnya dihancurkan oleh serangan brutal Xiaoyan. Di masa depan ketika orang-orang dari Akademi Jianan menyebutkan Baisan, mereka tidak akan dipenuhi dengan rasa hormat seperti yang mereka lakukan ketika mereka memandangnya di masa lalu. Ini karena selamanya akan ada satu orang yang berdiri di atas kepalanya. Orang itu adalah eksistensi yang mereka hormati. Situasi seperti ini tidak diragukan lagi lebih sulit bagi Baisan yang karakternya sangat arogan untuk menerima daripada jika dia kehilangan nyawanya. Xiaoyan saat ini secara alami tidak peduli tentang emosi yang berbeda di dalam hati mereka bertiga. Dia hanya tahu bahwa sekarang dia telah memperoleh izin untuk memasuki akademi dalam. Jarak antara dia dan api hati jatuh jauh lebih dekat. Dia bahkan sudah mulai mengantisipasi perubahan drastis dan luar biasa seperti apa yang akan terjadi setelah dia menyerap api surgawi jenis kedua. Yao pernah mengatakan bahwa untuk mantra api menelan satu jenis api hanyalah sebuah yayasan. Hanya setelah jenis kedua api surgawi berhasil ditelan dan 2 api yang berbeda bergabung, itu akan menyebabkan seseorang mengalami perubahan menyeluruh, seolah-olah seseorang dilahirkan kembali. Xiaoyan mengantisipasi perasaan semacam ini. Ini karena dia samar-samar bisa mengatakan bahwa setelah dilahirkan kembali kali ini, itu mungkin benar-benar membuatnya menjadi orang yang benar-benar kuat. Seseorang yang kuat yang memiliki kemampuan untuk membalas dendam dan melindungi kerabatnya sendiri. Sesuatu yang berbeda dari sekarang di mana ia perlu meminjam kemampuan Yao untuk semuanya. Api hati jatuh, kau milikku. Xiaoyan mengepalkan tangannya.
Emosinya sedikit melonjak. Selama dia memperoleh hal itu, dia benar-benar akan memiliki kualifikasi untuk menjadi di antara orang-orang kuat di benua. Ketika juri mengumumkan kompetisi akan berakhir, beberapa siswa mengenakan jubah alkemis terlintas di seluruh galeri tontonan. Mereka memasuki arena dan mengangkat Bison dan dua lainnya yang terluka parah sebelum mereka meninggalkan tempat itu. Hei, Xiaoyan, kerja bagus. Metodemu... Aku Lumu benar-benar melepaskan topiku untukmu. Namun Anda mungkin telah memperoleh kemenangan hari ini, tetapi kemungkinan Anda telah menyinggung ketiganya. Jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, datang dan ikutlah di Departemen Alkemis di Akademi Jianan ini. Bahkan wakil kepala sekolah atau unit penegak hukum tidak berani melakukan sesuatu yang drastis kepada orang-orang dari Departemen Alkemis kami, ucap Lumu. Seorang pria muda yang memberi perintah kepada para siswa dari Departemen Alkemis untuk membawa mereka yang terluka tiba-tiba membalikkan kepalanya dan melemparkan pandangannya ke arah Xiaoyan. Sebenarnya itu Lumu yang dikalahkan oleh Xiaoyan kemarin. Hahaha, jika ada kesempatan, aku secara alami juga ingin pergi ke Departemen Alkemis untuk melihatnya. Xiaoyan tersenyum sambil menjawab. Lumu tersenyum, dia berbalik dan mengikuti kelompok alkemis keluar dari arena kompetisi. Ayo pergi, kompetisi sudah berakhir. Sekarang mari kita tunggu pemberitahuan dari Akademi Dalam. Xiaoyan mengamati reruntuhan di sekitarnya sebelum dia berbicara sambil tersenyum kepada Xun-Er. Ya, Xun-Er mengangguk sambil tersenyum. Mereka berdua perlahan berjalan keluar dari stadion yang berisik itu. Sambil disaksikan oleh banyak tatapan, kompetisi tahunan terbesar secara bertahap berakhir ketika mereka berdua pergi. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.